Kalau yang tertulis di Al-Quran, mbaknya saya minta maaf sebelumnya, mau pelajarin juga nggak secara Al-Quran? Untuk apa saya mempelajari kitab orang? Untuk memverifikasi bahwa ajarannya dari Kekristenan Yesus tidak itu butuh verifikasi dari orang yang baru muncul. Kok gila kau memverifikasi ajaran Kristen kok dari kitab orang yang belum ada? Gimana sih? Nah, kau. Kekristenan tidak butuh verifikasi. Kekristenan sudah ada di abad 1. Bagaimana abad 1 memverifikasi dari abad yang belum ada? Dek, mikir. Gini ya, Verifikasi. untuk mau verifikasi sekarang ajaran yang ada ini menggunakan ajaran yang lebih ada kan, yang duluan ada. Nah, contoh kalau kita mau mempunyai suatu merek dagang yang duluan ada kan daripada yang nomor 2. Aku tanya kamu, Bang. Nah, Aku tanya kamu, Bang. Apakah kekristenan abad 1 membandingkan ajarannya dengan yang di abad 7 yang belum ada? Aku tanya kamu dari situ. lah iya, karena yang duluan itu yang memang ada, yang itu yang KW. Itu yang menjiplak. Astaga. Kamu nih mabuk apa sih, Bang? Dari mana kamu belajar? Dari mana kamu belajar karangan ini? Kamu tuh kebanyakan nonton TV kamu. Kamu itu kebanyakan nonton orang nggak jelas. Ngerti kamu? Belajar Yang belajar itu dari gereja, Bang. Mbak, maaf ya. Belajar. Makanya kenapa Saya ini bukan orang goblok. Saya ini orang IT. Orang IT itu menggunakan ilmu pasti. Maaf aja, Mbak ya. Karena dari tadi aku lihat kita baku sharing, Mbak. Mbaknya itu menganggap saya ini lebih bodoh daripada mbaknya. Sedangkan ilmu sense saya lebih memahami, maaf Mbak ya, daripada mbaknya. Apa yang kamu pahami? Dikarenakan apa? Yang duluan itu lebih ada daripada yang sekarang. Kalau ada kita mempunyai suatu merek dagang, itu duluan kita punya. Yang kedua nanti muncul apa? Itu adalah jiplakan. Nah, sama seperti yang junjungannya di sebelah itu. Saya tanya kamu, Bang, ya, guru lebih pintar dari dokter atau dokter lebih pintar dari guru? Tergantung gurunya di posisi anak IT kok kayak gini, jawabnya kenapa terbata-bata anak IT? Saya tanya kamu, pintar mana, dokter atau guru? Dokter atau guru? Pintar mana? Lama kali anak IT jawabnya. Guru. Saya tanya kamu, kalau ada guru ya, kalau ada guru keracunan makanan, harusnya dia itu nggak usah ke dokter, karena dia lebih pintar dari dokter. Mungkin nggak guru datang ke tempat yang nggak pintar? Kata kamu lebih pintar guru kan? Gimana kamu itu? Jadi kalau ada guru sakit, harusnya dia nggak boleh ke dokter. Kenapa? Karena dia lebih pintar. Logikanya kan gitu anak IT. Oke? Bukan seperti itu. Oke. Gimana jadinya? Jadi yang mana yang betul? Gini. Mana yang pintar? Guru apa dokter? Dalam kita berpikir itu bukan hanya secara subjek ataupun objek yang kita hitung. Itu banyak jalur yang kita harus menjadi suatu referensi, Mbak. Saya tanya kamu, Bang, ya. Apakah ahli matematika dia paham tentang ilmu kedokteran? Tidak, belum tentu. Maksud saya adalah gini, kamu anak IT, kamu nggak lebih pintar dari orang yang mengerti agama. Karena IT dengan agama itu dua hal yang berbeda. Saya mau kasih kamu contoh ke situ, Bang. Guru pintar, dokter juga pintar. Saya kasih tahu kamu, Bang. Kamu jago IT, tapi kamu tidak mengerti firman Tuhan. Saya mau kasih tahu itu. Karena Tuhan Yesus itu nggak pernah masukkan murid-muridnya itu ke universitas. Yesus itu mendirikan gereja, bukan mendirikan universitas. Jadi kau makan IT-mu itu. Dari mbaknya sendiri ya, tidak menjawab secara definisi secara luas. Itu sudah tertulis juga di Alkitab kan, saya katakan. Akan ada nabi-nabi palsu dengan ciri-ciri ini. Itu sudah ditulis di Alkitab. Apa ciri-cirinya, aku tanya?
Apa ciri-ciri? Maaf, saya bukakan dulu data saya karena banyak yang saya print. Ntar ya, oke. Silakan. Ciri-cirinya semua ada. Itu semuanya tertulis di Alkitab. Ya, tuh sebutkan. Ntar ya. Ciri-ciri nabi palsu yang tertulis di Alkitab. Ini ciri-ciri yang tertulis nabi-nabi palsu yang tertulis di Alkitab: menyesatkan dan mengajarkan ajaran sesat. Nabi palsu seringkali menyesatkan ajaran yang menyesatkan. Alkitab menyesatkan Yesus sebagai berikut. Salah satunya ciri-ciri menjelaskan, disebutkan Rasul Yohanes adalah menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Itu di 1 Yohanes di ayat 2 di 2 Di mana ayat? di ayat Ayatnya di mana? Ayatnya di mana saya bacakan? 1 Yohanes 2 di pasal kedua di ayat ke-22. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-22. 1 Yohanes 2 ayat 22. Oke. Dikatakan seperti ini, Bang. Ya. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikris, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Mikana. Lanjut. Loh, kamu bilang 1 Yohanes 2 ayat 22. Oke. Habis itu lanjut lagi ke Di mana nabi-nabi palsu ini antikris? Kamu kemana? Kamu kemana? Kamu bilang tadi nabi-nabi palsu. Ini ternyata antikris. Nabi palsu dengan antikris beda, sayang. Antikris itu nggak perlu bernubuat, tapi nabi itu bernubuat. Kamu membedakan definisi antikris dengan nabi palsu aja anak IT tidak tahu. Apalah yang diajarkan sama anak IT ini? Coba. Mana nabi palsunya? Nggak ada hubungannya di sini. Di mana? sebentar ya. Oke. Mbak, beri saya waktu beberapa detik aja. Boleh. Akan muncul di media. Ayat ini menyebutkan bahwa mereka akan datang dan menampilkan penipuan seperti domba yang buas, melakukan tanda seperti Oh, dia sudah menyangkal Yesus ini, udah berkokok ayamnya. enak banget. Petrus juga udah menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Antikris ini. Palsu ini. Oke. Mbak, coba minta tolong bukakan di Matius 7 ayat 15. Tadi nih, Matius 7 ayat 15. 7. Nah, Matius 7 ayat 15. iya. Minta tolong dibukakan dulu. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Oh, ayat 15-nya bentar. 1 sampai 5 di sini. 15. Udah berapa kali si Petrus itu menyangkal. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu dengan menyamar seperti domba. Kapan hari dia jadi Kristen? Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Kapan hari dia datang? Ini dikata menyamar seperti domba. Kapan hari dia jadi Kristen? Gimana, Bang? Ini kamu waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Inilah SSY. Datang dia sama kau. Ini SSY. Udah ini. SSY itu datang kan ngetok-ngetok rumah kau. Tek. Nah, saksi Yehova. Itulah dia. Apa lagi? Yang mana lagi? Nah, ngaku-ngaku dia percaya Yesus.
Tapi dia ngajarkan Yesus ciptaan. Yang mana bang? Tuh, ntar dulu Mbak. Nanti kita ada waktunya, saya kumpulkan dulu data-data karena ya nanti kita sharing. Oke Ya, oke Mbak ya. Siap. Ada lagi bang? Karena saya, dikarenakan saya juga keturunan dari seberang, karena orang tua saya lebih dari pihak bapak meyakinkan dari pihak perempuan bahwa Tuhan Yesus ada dan amin, ya saya memilih karena saya bukan pewaris dalam suatu agama. Benar nggak? Semua orang mewarisi itu atas kehendaknya. Kalau saya hanya pewaris secara agama, saya memilih mana agama yang benar, bukan agama warisan. Benar nggak? Semua orang mewarisi itu. Ada Karena keselamatan itu di tangan masing-masing. Oh, keselamatan itu di tangan Yesus bang. Salah. Mana ada keselamatan di tangan masing-masing? Sejak kapan kita masing-masing bisa selamat sendiri? Nggak ada, itu salah. Lebih blunder lagi dari blunder itu. Pilihan keselamatan itu di tangan masing-masing. Contoh, kalau saya memilih ajaran sebelah, baru saya mau membunuh untuk membunuh orang. Maksudnya apa? Kamu itu apa sih? Apa? Kamu kan mau menjelaskan dirimu kan? Apa? Maksudnya kenapa? Memangnya kamu udah tahu apa tentang Yesus? Pertanyaan saya itu. Saya mengetahui tentang Yesus. Saya pernah diselamatkan sama Tuhan Yesus. Oke, saya tanya kamu. Yesus ngajarin kamu membenci orang yang gak kamu kenal nggak? Bukannya membenci, tetapi dari yang saya pelajarin, ajarannya sesungguhnya itu siapa? Ya Tuhan Yesus. Kalau kamu sudah tahu ajaran yang benar, kenapa kamu menjadi orang nggak benar? Di mana? Mengumpat orang lain yang tidak kamu kenal, apakah itu ajaran yang benar? Kamu itu barusan mengumpat loh. Mengumpat orang yang nggak ngapa-ngapain kamu. Apakah Yesus mengajarkan kamu untuk mengatakan itu? Loh, iya toh? Adakah Tuhan Yesus mengajarkan itu? Yesus itu bahkan nyuruh kau itu berdoa bagi musuhmu. Itu ajaran Yesus, artinya kamu tidak mengenal Yesus. Agamamu pun warisan ternyata. Nah, gimana kita mau mengetahui ajaran yang benar kalau kita tidak mengetahui itu ajaran benar atau tidak? Kamu aja tidak tahu ajaran Yesus apa. Saya tanya kamu, apa ajaran Yesus? Ya ajaran Yesus kan paling utama kan mengasihi. Bukan. Ajaran Yesus itu kamu itu jadi murid. Ngarang kau. Ajaran yang pertama itu untuk kita semua itu adalah dimuridkan. Kamu baca itu Matius 28 ayat 19. Udah salah kenceng lagi. Yesus tuh ngajarkan kita itu dimuridkan dulu, baru dibaptis, baru melakukannya. Kamu melakukan belum diajar. Kamu itu diajar dulu, baru melakukan. Kamu bagaimana bisa mengasihi kalau kamu tidak tahu cara mengasihi? Makanya perlu yang namanya pemuridan. Kenapa Yesus itu datang sebagai manusia dan menjadi guru? Ngajar. Tugas guru ngajar. Ini salah kaprah kamu. Makanya kamu tidak bisa melakukan apapun karena kamu tidak pernah dimuridkan. Makanya dimuridkan dulu. Itu kan pada dasarnya itu kan tertulis di 10 hukum Taurat itu. Gimana sih mbaknya nih? Loh, ajaran yang utama dari Tuhan Yesus itu kok. Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Sekarang saya tanya kamu, bagaimana kamu tahu 10 hukum Taurat kalau kamu tidak belajar dulu jadi murid? Gimana kamu mau melakukan Taurat kalau kamu tidak diajar dulu? Kamu ngerti nggak, anak IT? Kamu gimana jadi IT kalau kamu tidak ini? Bagaimana kamu mensolder sesuatu gitu? Kalau kamu itu nggak diajar dulu, murid dulu sayang. Semua itu berproses. Kita pun orang Kristen itu dimuridkan dulu. Nggak mungkin kamu itu mengasihi kalau kamu tidak diajarkan mengasihi. Seperti itu. Nggak, untuk channel Mbak ini sebenarnya apa sih? Apologet kah atau apa?
Saya ngajar kamu. Itu channel saya, ngajarin kamu oten-oten blunder. Kamu nggak tahu ajaranmu tapi sibuk ngurusin ajaran orang. Inilah oten blunder. Justru saya memahami ajaran juga di sebelah yang tertulis di Alkitab itu. Kamu aja nggak ngerti ayat Alkitab kok. Ngajarin sebelah, kamu kejauhan. Jangan ngurusin tetanggamu, istri tetanggamu, istrimu urus. Maksudnya adalah kamu urus dulu imanmu itu sudah benar tidak? Perhatikan dulu dirimu. Ya kali kamu ngajarin yang lain. Bukan mengajari, ini untuk diri saya sendiri, untuk memilih Nggak ada dulu gunanya itu. mana jalan yang benar, mana Ada enggak. Tuhan Yesus nyuruh kau itu belajar agama orang? Saya tanya kamu. Ada nggak? Ada Ya nggak? memang tidak ada. Ya sudah, Memang- jangan dilakukan hal yang sia-sia. Loh, tetapi saya dalam kita kehidupan ini banyak ratusan agama. Salah satu yang di Indonesia ini adalah Nasrani dan Muslim. Nggak Dan ada, saya nggak ada memilih- Nasrani di Indonesia, Bang. Nggak ada Nasrani di Indonesia, adanya Kristen. Ngarang. Ngarang Oke, kejauhan. sekarang saya tanya sama mbaknya. Apa? Apa yang arti dari namanya itu Kristen itu apa sih? Pengikut Kristus. Nah, pengikut Kristus itu adanya itu sebutan apa, definisi dari penyebutan Kristus ataupun Kristen itu apa? Kristus Di apa? zaman Kristen. siapa? Kristus dengan Kristen beda, Bang. Dibedain. Kristianos dengan Kristus beda. Kristus Ya, itu itu adalah penyebutan- yang diurapi. Kristen itu Oke. pengikut orang yang diurapi, yaitu Yesus. Di zamannya siapa itu dikatakan? Inisial dikatakan namanya Kristen itu apa? Kristen itu adalah olok-olokan orang-orang Antioquia terhadap pengikut jalan Tuhan. Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Di zaman siapa? Di Antioquia lah murid-murid Yesus itu pertama kali disebut oten. Oh. Apa? Ya benar. Lah apa? Terus apa? Hah? Apa lagi pertanyaanmu? Terus kenapa kau bilang Nasrani? Ya kan sekarang Kenapa saya jadi ceritanya kamu Nasrani? Nasrani itu apa? Nasrani itu sekte dari Nazaret. Sekte bidat dari kekristenan itu. Bidat kekristenan Kenapa? itu. Dari Kenapa ada Nazaret. Kenapa ada penyebutan Nasrani? Hah? Kenapa ada penyebutan Nasrani? Itu sekte dari Nazaret. Itu dari kata Nazaret. Makanya ada Nasoroh, Nasrani. Artinya apa? Sekte dari Nazaret. Ditanya artinya itu. Ya itu artinya itu sekte-sekte pengikut-pengikut Nabi yang dari Nazaret. Ih, gimana sih? Masa kamu ini nggak ngerti juga? Sudah saya anukan untuk penambahan tadi. Apa tuh? Kenapa saya lebih memilih Tuhan Yesus? Karena saya juga mempelajarin di situ. Sudah Tuhan Yesus itu sudah tertulis di Alkitab, ada akan nabi palsu, ciri-cirinya begini gini. Ada semuanya itu yang Bang, di bang, sebelah itu. Sini, aku kasih tahu bang. Kamu lebih baik ke Apa? gereja daripada nonton Edis TV bang. Agak gila kok ku tengok. Agak nggak waras kok ku tengok. Ya, kamu itu udah tahu Kristen ya. Kalau memang Edis TV itu menginfluence kamu, harusnya menginfluence kamu menjadi lebih baik, bukan jadi brutal kayak gini. Tinggalin. Kalau lu jadi penjahat kayak gini omongannya, mending tinggalin. Kamu tuh udah tersesat jauh. Nggak gitu caranya bang. Kita ini Ya, memberitakan firman itu bukan untuk gebuk-gebukan, tapi kok gebuk-gebukan? Ini udah saya bilang, tinggalin ke gereja kamu. Gak usah nonton lagi kayak gitu. Sakit kamu udah saya lihat. Udah gak waras kau ku tengok. Nuduh-nuduh orang yang udah mati, gila kau. Kok kayaknya udah gak waras kau. Serius Loh, loh. kok tidak Kalian waras? Udah aku lihat ya. Kalian ini ya udah gak waras kalian. Gak nyambung kok bang. Serius lah bang. Jangan kau membenci orang yang tidak kau kenal. Gak baik.
Ya ampun bang. Jalan yang baik itu adalah apa? Jalan kita pahami. Ngapain Oh, kita mau mau apa-apa? mbaknya aja? Mbak gini nih. Saya tanya sama mbaknya. Di kitab mana di Alkitab yang tertulis ada akan nabi palsu yang dapatkan apa aduh lupa bahasanya tuh. Apa sih kau? Di gua Zira kah Aku gua nggak apa ya? menarasikan itu, jadi jangan kau tanya sama aku. Itu narasimu, kau lah. Aku nggak Lah, ada itu gimana ada- terdapat gini. Itu ada tertulis di Alkitab. Ini lah orang gila ini memang. Nggak waras bang. Terusan bang, kau terjangkit rabies kau. Udah, hancurkan aja HP-mu itu. Jangan nonton lagi kau. Udah kena rabies kau, serius. Ya, udah rabies kau. Tuhan Yesus tuh nggak ngajar itu. Yesus itu ngajarin kamu berdoa kepada musuhmu. Dia aja bukan musuhmu, tiba-tiba kau gila. Terus kau menggila. Ya ampun, telat kali rabiesmu ini. Ada dia memang. Ya ampun bang, bang. Orang nggak ngapa-ngapain kau, dia datang kepada kau pun enggak. Sibuk kali kau. Tapi gini, untuk umatnya kita juga dibombardir segala macam karena ajarannya Urusan itu. kau itu. Kok bukan urusan kok bukan urusan saya, saudara keluarga saya dibantai karena Mati adalah ajarannya itu. keuntungan. Mati adalah keuntungan kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang kamu itu akan dianiaya. Terus apa? Terus kalau kau nggak jadi dianiaya, bohonglah omongan Yesus. Yesus lah jadi Mesias palsu kalau gitu. Iya kan? Kamu mau nggak nubuatan Yesus itu terjadi? Bahwa kita semua akan dianiaya. Tiba-tiba kau nggak mau dianiaya. Akhirnya Tuhan kau sendiri jadi nabi palsu. Mau? Mau? Itu konsekuensinya. Mikir. Udah dibilang Yesus kok kau akan dibenci, tiba-tiba kok nggak dibenci. Sakit ke kau? Kok Gagal sakit gitu. memang itu sudah terus Iya dong, kan Yesus bilang apa? Kamu akan dibenci, kamu akan menderita. Tiba-tiba kau nggak mau menderita. Berarti omongan Tuhan Yesus bohong gitu. Kamu jadi mau membenarkan apa? mau membenarkannya tertulis di Alkitab. Bagaimana kamu bisa membenarkan itu? Yang bisa membenarkan itu cuma Tuhan Yesus. Kamu ini bukan Tuhan. Saya memang bukan Tuhan, tetapi itu semua itu ada tertulis di Alkitab. Kalau kamu aja banyak dosa, bagaimana kamu membenarkan perkataan Tuhan Yesus? Siapa kau membenarkan perkataan Yesus? Kalau mbaknya mengatakan saya banyak dosa, emangnya mbaknya tidak banyak banyak dosa kan? Nggak ada orang yang bisa membenarkan perkataan Yesus. Cuman Yesus yang membenarkan perkataannya. Kita sadar diri. Kita banyak dosa kok mau membenarkan Alkitab. Nggak perlu bang, nggak perlu. Alkitab itu bukan dibenarkan, tetapi diberitakan. Itu ajaran Yesus. Gimana sih? Diberitakan bang, bukan dibenarkan. Kalau dibenarkan artinya apa? Sebelumnya nggak benar. Maka kamu perlu membenarkan itu. Ih gila, siapa kita membenarkan kita? Berarti kan sebelumnya belum benar. Tuh. Gimana? Ayo. Ya udah, karena besok saya mau ibadah, nanti kita ketemu di lain waktu. Tunggu dulu, aku tanya kau dulu. Besok kau mau ngapain ibadah? Ibadah memuji, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan untuk Mana dalilnya? Mana dalilnya? Kok dalilnya? Mana ada perintah Tuhan Yesus kau bergereja untuk memuji nama Tuhan, mendengarkan firman? Mana? Mana ada? Kamu itu disuruh ekaristi ke gereja. Untuk apa? Salah Untuk kau. apa? Makanya kau baca Alkitab kau. Ya, Mm-mm. murid-murid itu Yesus itu berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, bukan mau memuji Tuhan, dengarkan firman. Gak ada dalilnya. Fix, kamu gak tahu apa-apa. Gitu kok kamu mau menghakimi yang udah almarhum. Karang.
kok menghakimi sudah almarhum, sedangkan di Alkitab memang tertulis loh akan kamu adanya besok mau ngapain? nabi palsu itu. Ku tanya dulu kamu ngapain? Kapan? Di mana ayatnya Yesus menyuruh kamu ke gereja dengar firman muji-muji Tuhan? Mana dalilnya? Nggak ada kan? Oh nggak ada kok dalilnya, kok kerjakan yang nggak disuruh. Nah sekarang saya tanya balik sama mbaknya, kalau mbaknya ke gereja besok itu ngapain? Untuk Ekaristi, perjamuan kudus. Itu perintah Ekaristik itu apa? Korintus 11 ayat 23. Nah. Yesus pada malam waktu dia mau diserahkan, dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Lalu dia mengambil cawan dan berkatakan, cawan ini adalah materai, tanda perjanjian baru. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya untuk memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42, murid-murid itu pada hari Minggu berkumpul untuk memecah-mecahkan roti. Gimana sih kau? Apa nggak tahu kau kan? Udah kau ke gereja belajar kau, jangan nonton di debat aja kau. Tugasmu sebagai Kristen nggak tahu kau, sibuk kau debat. Tiap minggu roti, minum anggur setiap minggu seperti itu. Tiap Apakah hari, di gereja mbak itu tiap minggu? hari, tiap hari. Nah baru untuk mendengarkan firman Tuhan itu mana? Nggak ada dibilang. Kalau tidak ada dibilang, Nggak kenapa ada. kenapa Mana ada perintahnya? di dalam Mana ada? kenapa? Coba, tunjukkan kalau ada dalil. Coba tunjukkan. Kenapa di gereja itu ada namanya itu membaca firman Tuhan, baru ada untuk dari pendeta itu memberi apa kayak macam ceramah itu. Ceramah, emang kau RT 6? Kita disuruh liturgi bang, bukan ceramah. Lu mau ngapain sih? Saya ini enggak mau marah lihat saya mbaknya jadi kalem, udah malas aku. Udah nanti kita ketemu di season selanjutnya berdasarkan sesuai data yang saya pegang semua ya. Kita nanti bedah semua itu. Siap. Oke. Terkati bang. Terima kasih atas semua informasinya mbak ya. Ya. Sama-sama, besok kita Ya.